Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia pagi tadi. Sebelum mulai gitu ya, Prof ini keluarin semua ya, kata netizen, keluarin semua. Udah ngompor-ngompor. Maksudnya Ayah gini, sebelum mulai Mas Bimo, tadi Prof Leli dan Bang Yan, ini kita ngejulit bareng di sini. Gitu. Kan seperti pepatah mengatakan kan, maha benar netizen dengan segala kejulitannya. Ya. Bang Yan, kalau gitu Bang Yan. Ya. Menyikapi Kongres Bang Yan, apa yang menjadi perbincangan warganet? Ramai loh di warganet kan? Iya, jadi gini, terbagi ya Twitter. Ini ada karakter dari X atau Twitter, terus Instagram, terus TikTok, gitu. Terus banyak komentar negatif, nyinyir, bin jahat lah, macam-macam. Itu Anda mengatakan banyak itu maksudnya lebih dominan. Lebih dominan negatifnya itu ada di Twitter, gitu. Contoh misalkan tadi ijazah itu yang berkembang di Twitter, ijazah gajah itu yang berkembang di Twitter adalah ijazah tidak ada ijazah. Nggak ada Kepanjangan ijazah. dari... karena dengan kasus yang juga sedang marak saat ini. Beda sama Instagram. Instagram apa? Narasinya? Gajah itu lebih, ijazah itu lebih rendah. Yang paling penting adalah ijab sah. Agak beda dikit. Itu karakter. Kalau TikTok? Nah, kalau TikTok dia lebih netral. Ini yang menarik. TikTok itu lebih netral. Padahal TikTok itu sumbernya anak-anak muda cari informasi politik itu rata-rata di TikTok. Itu hati-hati. Makanya jangan sampai juga para hatersnya PSI, Pak Jokowi itu asik di tanda kutip di dunianya sendiri. Kalau gitu. Facebook untuk? Oke, tapi ada data-data yang dibawa nggak? Kita lihat. Slide-nya dong tolong disiapin ya. Nah, pertama itu. Apa yang akan Anda fokus bicarakan apa nih soal? Pertama sentimen dulu. Sentimen dulu. Sentimen sebetulnya. Kami ngambil data selama 1 bulan terakhir ya dari 22 Juli. Boleh sambil di-roll ya ininya datanya. Sampai sekarang 21 Juli, cut off-nya kemarin. Ya, sentimen positif itu tinggi, 58%. Wow, lumayan itu 58%. Nah, yang menarik gini, tingginya itu karena pertama PSI itu relatif tidak mau konflik. Coba sebulan terakhir ya, isu terkait Kongres PSI itu sepi. Karena lagi nyiapin kongres besar ini loh. Enggak, karena menghindari konflik. Iya, interpretasi kami menghindari konflik. Ya, yang paling tinggi dalam 1 bulan terakhir adalah isu ijazah palsu Pak Jokowi. Terus kedua isu pemakzulan Gibran. Gitu. Terus yang kedua, kenapa positifnya tinggi? Di hari terakhir itu ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi yang mengendorse PSI. Begitu. Nah, itu tinggi dengan hadir di Kongres itu. Dengan hadir di Kongres itu. Dan Pak Prabowo, kita tahu jejak digital dulu ya. Haters kuatnya Pak Prabowo dengan kejulitannya itu adalah PSI. Tapi kemudian dengan kehadiran 2019 dan sekarang itu dibalik dan itu jadi sentimen positif. Gitu. Terus satu hal lagi yang menarik adalah di karakter dari 3 kanal tersebut. Nah ini kita lihat di situ. Boleh full screen dulu boleh coba. Coba kita lihat full screen. Gitu. Itu kan data 1 bulan tuh. Dari 22 Juni sampai 21. Ya, itu relatif media online ya, terus kanal medsos itu kecil beritanya atau percakapannya juga kecil. Yang tinggi itu? Yang tinggi itu pada saat akhir. Pada penutupan Kongres, ada banyak beberapa poin yang bikin media itu pidatonya Kaisang dan Pak Jokowi, semua rata-rata itu menarik. Pertama itu kehadiran Pak Prabowo. Pak Prabowo pantun di situ. Pak Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan Grace Natali, begitu. Itu dari sisi Pak Prabowo. Terus dari Pak Jokowi juga. Pak Jokowi bilang bahwa saya akan sekuat tenaga untuk PSI. Bekerja keras. Walaupun di medsos keluarnya adalah sen kiri belok kanan, kurang lebih kayak gitu. Kan selalu medsos ya? Medsos ini ini. Nah, terus selanjutnya adalah sisi gajahnya yang tadi. Gajah tadi itu punya wow effect. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Makanya interpretasinya macam-macam. Ya, PSI sudah mengeluarkan interpretasinya sendiri. Dia mungkin pakai pendekatan filsafatnya, semiotikanya seperti apa. Tapi netizen juga dengan kreativitasnya masing-masing. Contohnya? Contohnya gini, kepalanya mendongak ke atas, gajah tersebut bukan ke bawah. Berarti dia fokusnya pada kekuasaan bukan pada rakyat. Itu kata netizen. Di Twitter. Oke. Terus ada belalai. Belalai itu menunjukkan bahwa
partai ini siap menyedot, katanya begitu. Menyedot apa? Menyedot kekayaan alam Indonesia. Waduh, kata netizen. Kata netizen. Ini buktinya di sini saya siap kalau dikritik salahkan ini. Ada buktinya. Ada buktinya. Itu contoh-contoh narasi netizen di media sosial. Oke, tapi kalau narasi positifnya seperti apa? Kalau narasi positif itu lebih TikTok baik. misalnya kan? Ya, kalau di TikTok jadi gini. Ada yang menarik dan itu saya temui di beberapa isu. Oke. Isu pemakzulan Gibran, isu ijazah palsu Pak Jokowi, gitu. Itu selalu didominasi negatifnya di kanal X. Nah ini nih ya kita bisa lihat ya, gitu. Terus yang kedua adalah di TikTok itu relatif diksinya positif semua. Baik yang pro terhadap PSI, baik yang pro terhadap Jokowi maupun yang kontranya. Contoh narasinya? Contoh narasinya kita bisa lihat nanti itu hanya Jokowi aja, Roy Suryo ada aja gitu. Harusnya kan hashtag Jokowi penipu misalkan gitu ya. Ini enggak Jokowi aja. Dan kalau kita klik itu bahasanya bahasa positif. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau di TikTok ya pesan yang masuk adalah pesan yang sifatnya kolaboratif, bukan kompetitif. Begitu. Berbeda kutub utara, kutub selatan sama Twitter ya? Iya, ini termasuk salah satu karakter dari perbedaan gen, gitu. Mereka gen anak-anak baru, yang orang bilang ini itu sebenarnya masyarakat aslinya digitalnya Indonesia tuh di situ. Gen Z. Gen Z-nya di situ. Oke. Artinya sebenarnya isu-isu ini juga mayoritas yang kemakan isu ini di media sosial netizennya kalangan apa sih? Gen Z, Gen Alpha atau milenial? Jadi gini, setiap segmen tuh punya ketertarikan sendiri terhadap politik. Gitu. Yang menarik gini, dulu tuh orang melihat atau mencari informasi itu di media massa. Sekarang enggak, di medsos dan media massa. Malah media massa tuh ada kanal medsosnya. Sekarang itu. Artinya kita juga harus rubah nih pola-pola komunikasi sampai akhirnya publik itu tertarik sama kita. Nah, bagaimana dengan Gen Z? Gen Z itu nggak suka dengan ribut-ribut. Gitu. Gen Z ketika mereka mau mengkritik itu mereka ngebully. Makanya hati-hati tadi. Mas Arief itu benar tadi. Hati-hati dengan bulian gajah itu. Buat X laku, tapi buat TikTok bisa jadi itu menaikkan popularitas, bikin orang jadi simpati. Begitu. Coba lihat kelakuan ponakan kita deh. Cara mereka, ini orang asik apa enggak adalah dengan ngebully gitu. Terus kedua, lu asik. Dia puas di situ. Nah, gitu kayak gitu. Ya. Nah untuk PSI ini yang sudah melangsungkan kongres ini, dia heavy-nya di mana? Di platform mana? TikTok kah, X kah, Instagram kah atau apa? Kalau di zaman Pak Jokowi itu banyak jawara-jawara PSI. Ya. Sekarang relatif nggak ada. Relatif nggak ada ya? Nggak ada. Berarti engagement kurang itu nggak main lagi di TikTok, ya kan? Raja Juli juga sepertinya memang strateginya mereka. Strateginya mereka. Mereka menghindari tengkar narasi. Mereka masuk sekarang di kanal-kanal yang lebih kolaboratif. Untuk menaikkan itu tadi ya. Mas Bimo, itu bisa dicek sama Bapak PSI. Silakan Pak. Betul tidak? Ini memang strategi PSI begitu ya? Ya, PSI kan memang sesuai dengan transformasi yang dilakukan dengan merubah logonya juga. PSI ini sekarang memang makin kalem, ya, seperti gajah juga. Jadi apa yang menjadi kritik kita sudah biasa dari dulu, dari pertama kali didirikan PSI itu selalu mendapatkan kritik, selalu mendapatkan nyinyiran, selalu mendapatkan bahkan fitnahan. Misalnya partai 0, gitu. Pada dasarnya kita nggak pernah 0. Dalam pemilu pertama kita dapat 1,89, pemilu kedua 2,8. Tapi masih selalu disebut 0, dan kami belajar untuk terus menerima kritikan itu sebagai sesuatu yang membangun, menyemangati jiwa kami. Nah, pada saat ini memang PSI lebih kalem ya dibandingkan masa-masa dulu. Juga kami juga umurnya kan bertambah ya. Para punggawanya tadi yang sudah di dalamnya itu juga bertambah, anggota-anggota baru masuk juga, itu merupakan suatu perkembangan yang kami nikmati sampai sekarang, dan kami menyadari bahwa itu mengubah juga perilaku medsos kami gitu ya. Meskipun kalau saya sih melihatnya ya kita tetap aktif dimanapun di semua platform.
Lebih kalem, tapi kayaknya nampaknya abis ini akan ngegas parah nih kan. Loh, Mas Kaisang kan bilang sudah ada kan. petikan teriak keras Lihat 2029 katanya Itu begitu. dia. Kayak gitu ya Mas Bimo? Ya, betul. Jadi kalem bukan berarti tidak melangkah, tidak bergerak ya. Kami bergerak dan seperti gajah juga ya. Kita sekarang lebih berhati-hati kalau misalnya itu kan gajah itu sangat-sangat peduli sama lingkungan, peduli sama sekitar, jangan sampai dia menginjak makhluk hidup lain, jangan sampai dia itu menyakiti. Injak mobil orang aja. Itu yang kalau di medsos. Ya. Ya, tidak hanya orang ya, artinya semua lingkungan kita perhatikan, artinya di medsos ataupun di dalam kehidupan yang sebenarnya kita menjadi lebih bijaksana. Karena itulah yang menjadi filosofi gajah yang kami ambil. Dan ini baik Mas Bimo. Sepertinya ada satu pelajaran yang diambil oleh PSI dalam pergerakan mereka di medsos. Jadi isu ijazah palsu itu sebetulnya kan ada 2 chapter. Chapter pertama itu chapter waktu di 2022. Itu waktu itu ingat nggak Bambang Tri sama Iya. Itu kan berarti udah lama. Yang kedua itu diinisiasi oleh kadernya PSI. Dian Sandi, dia posting ijazah. Iya, itu yang upload pertama kali. Ya, pertama kali dan itu membesar, begitu masuk Bang Rismon di situ dengan forensik digitalnya tambah membesar. Bisa jadi karena saya kan dari luar, ngapain tidak luar. Itu mungkin jadi salah satu pelajarannya PSI. Makanya tadi dibilang tidak lagi aktif di media sosial itu. Begitu. Tetap ada tapi tidak signifikan. Nah, bagaimana cara dia? Ini mungkin ke Prof Leli, tapi mungkin Bang Ian juga punya analisa sendiri. Bagaimana caranya membuktikan dan memproofkan gitu ucapan Mas Kaisang 2029 gajah ini akan besar. Mungkin bisa jadi tidak aktif di media sosial, ya kan? Aktif di media sosial tapi tidak masuk dulu, kan? dengan netizen gitu. Jadi gini. Sepertinya PSI itu lumayan paham dengan karakteristik media sosial gitu, bahwa pengguna nanti terbesar itu adalah anak muda. Gitu. Kanal X ini sebetulnya kanalnya orang-orang kritis, terus kedua berumur, segmented gitu, lah ya. Segmented begitu ya. Nah, mereka sasarnya itu di Instagram, di TikTok. Itu ya. Facebook enggak? Tinggal. Jadi cek begini misalkan, kita punya Facebook ponakan, banyak, masih banyak. Ponakan kita main Facebook Enggak. Ponakan kita main apa? TikTok. Iya. Kayak gitu. Mereka sasarnya ke situ. Jadi memang menghindari konflik karena itu ciri khas dari netizen di sana ya. Tapi ingat bahwa politik selalu membutuhkan tengkar narasi. Bagaimana pola tengkar narasi mereka, dan itu akan jadi pertanyaan selanjutnya. Karena di isu ijazah palsu itu betul-betul menurunkan reputasinya Pak Jokowi. Iya. Dulu SBY menarik itu, nih, Prof. ya mohon maaf sedikit lagi. Dulu Pak SBY, ini kan kita apple to apple ya, Pak SBY dengan Pak Jokowi gitu, 10 tahun. Ya. Pak SBY di sisa akhir masa jabatannya itu ada pola yang soft landing. Ya. Ingat Shame on you SBY dulu, itu tinggi betul. Shame on you. Tapi ketika selesai beliau pamitan, langsung tuh publik ucapan terima kasih. Delete gitu ya. Tapi Pak Jokowi enggak. Bukan julid nih. Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi bukan soft landing, mau turun, dia take off lagi. Ya, hard landing. Enggak hard landing, dia turun sebentar, dia naik lagi. Menyambung itu tadi kan, bahwa kemudian reputasi Pak Jokowi kalau menurut pandangan banyak di netizen gitu ya, di media sosial, memang menurun dengan kasus ijazah palsu ini. Tapi apakah kemudian kehadiran Pak Jokowi kemarin, Prof Leli, di Kongres PSI dengan, kalau saya catat ada 2 kalimat penting gitu ya, saya akan full mendukung PSI, saya akan bekerja keras untuk PSI. Ini menunjukkan bahwa saya punya kendaraan politik, PSI itu Jokowi, Jokowi itu ya PSI gitu. Oke, 2024 kebaca nggak semua tagline PSI? PSI Partai Jokowi. Oh iya. Iya kan? Baliho, semua caleg dari PSI menuliskan tagline itu. Tapi bisa nggak tembus parliamentary threshold? Kan tidak, gitu kan? Artinya tidak ada signifikansi antara simbol Jokowi pada PSI. Nah, sekarang simbolnya gajah. Tadi Rifi mengatakan dengan harapan gajahnya akan besar. Kalau begitu kenapa nggak ngomong? Mas Kaisang. Iya. Mas Kaisang kan ragu juga untuk menjawab, bukan tugas saya katanya untuk menjelaskan. Tapi para itu. kader di sini ya. Katanya, iya kata dia seharusnya kan tugas ketua umum
yang menjelaskan itu kan. Ya. Dari sini saja sudah ada problem sebenarnya pada kepemimpinan. Padahal gajah itu dengan kepemimpinan ada simbol yang melekat. Kalau Ripi mengatakan akan besar, kenapa nggak sekalian lambangnya gajah besar saja? Satu, pertama, gajah itu kan dengan berbagai kategori yang melekat di tubuhnya. Misalnya dia besar, karena dia besar dia bisa melindungi. Tapi kalau dia gajah kecil maka dia minta perlindungan. Itu satu. Simbol komunikasi yang kedua, gajah itu kan punya mata yang kecil. Meskipun badannya segede rumah ini pun dia tetap kecil. Gajah Afrika itu bisa tingginya 5 meteran, lebih besar dengan gajah Asia, beda kan? Mata yang kecil itu menunjukkan seorang pemimpin harus fokus pada apa yang dia sampaikan, dia narasikan, dia komunikasikan, dan pertukaran pesan politiknya. Tapi mulai terpilih saja Kaisang udah nggak fokus. Untuk menjawab soal gajah aja, dia udah nggak fokus. Itu. Kemudian gajah itu punya perut yang besar, gitu Pi. Tadi dengan segala simbol, dengan saya kebetulan pengguna Facebook juga nih Bang, harusnya Mas Bang juga meneliti. Karena pemilih yang terutama pemilih pemula, bukan hanya milenial. Pemilih pemula itu ada juga dari kalangan pensiunan TNI, pensiunan polisi yang seumuran dengan kita-kita ini loh Bang. Nah, dan mereka turut menentukan peta suara itu sebenarnya. Artinya dengan simbol perut yang besar itu segala hal bisa ditampung, baik dan buruk. Dan bisa meaning apapun. Iya, tapi pada akhirnya kan kembali pada PSI, bagaimana mereka mengelolanya kan. Semua yang sudah masuk ke perut dikelola dengan baik, dimanajerialkan gitu. Silakan Mas Bimo, tanggapan Anda Mas Bimo, terakhir. Baik, interpretasi terhadap simbol gajah PSI itu macam-macam. Apapun itu ya Mas Bimo ya. Ya, kalaupun dicari referensinya kemana-mana, saya juga baru sebagai kader itu akhirnya mencari gajah itu apa sih ininya, filosofinya dan sebagainya, dan ternyata bagus-bagus semua. Jadi saya pikir ini merupakan pendidikan yang bagus juga untuk netizen, kader terutama ya. Ini untuk melihat sebenarnya di balik pemilihan sebuah logo atau simbol dari partai itu pasti ada alasannya, dan alasan-alasan inilah yang kemudian kalau misalnya diulik secara kolaboratif, dan tadi saya menyambungkan dengan apa yang ingin kita lakukan di medsos juga, kalau misalnya kita kolaboratif menanggapinya, nggak nyinyir dan sebagainya, ini pasti akan menimbulkan hikmah baru, pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Jadi saya pikir dengan adanya logo ini luar biasa positif sebenarnya untuk masyarakat, untuk bisa melihat sosok baru dari sebuah partai politik yang ingin lebih maju, lebih terbuka lagi, dan ingin memperlihatkan kebaikan-kebaikan dari gajah. Ya, saya pikir itu. Oke. Kita tunggu kiprahnya akan seperti apa PSI ini. Satu aja Pi. Kan simbol negatifnya. Gajah di seberang mata, gajah di depan mata tidak kelihatan. Gajah di pelupuk mata. Di pelupuk mata, tapi di semut di seberang lautan bisa kelihatan. Artinya mereka tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Dan banyak sekali gajah yang kalah oleh semut. Karena semut masuk ke telinganya, dia nggak bisa ngoreknya. Gitu. Itu yang kan manusia, gajahnya baik loh. Iya. Oke, Mas Bimo, kalau saya membuka dengan pantun, nutupnya juga dengan pantun. Oh, apa tuh? Ke Ciawi beli pisang. Cakep. Sukses PSI, selamat bertugas Mas Kaisang. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih Bang Yan. Terima kasih banyak. Karena kami harus jeda dulu. Sejenak kami akan menghadirkan pemirsa bagaimana kemudian kiprah dari Basarnas Manado yang hingga saat ini masih terus mencari 2 korban hilang dalam insiden kebakaran kapal KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih, Prof.